Kenapa kitabnya orang Yahudi, di antaranya kitab Taurat yang mereka imani, ada di agamamu? Kenapa bisa? Selamat datang di channel Forex Desa. Oke, kali ini kita membahas tentang debat Bang Rudi, sang debater dengan Bang Juma ya. Bang Juma ini menanyakan kepada Rudi sang debaters, kenapa ada kitab Yahudi dalam kitab agama Kristen, sementara kitab Taurat itu diturunkan hanya buat orang Israel, kata Bang Juma. Orang Indonesia bukan orang Israel. Nah, dia bertanya ke Bang Rudi ini, kamu bukan orang Yahudi, kenapa ada kitab Taurat ada di dalam kanon Alkitab? Nah, begini Bang Juma, lain kali belajarlah Alkitab dengan baik dan benar, supaya jangan ada yang tertinggal dan lebih teliti lagi. Oke. Tuhannya Israel menjadi berkat buat semua manusia. Nah, bukan hanya buat bangsa Israel. Itu semua tergenapi di dalam Yesus Kristus, di mana Yesuslah penggenapan hukum Taurat itu. Tidak ada yang dihilangkan. Garis bawahi ini ya, ini harusnya jadi suatu pembahasan tersendiri. Nah, bagaimana hukum Taurat itu tidak ada yang dihilangkan ya. Saat Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan tempat asalnya dan pergi ke tanah perjanjian, Allah telah merencanakan bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi semua kaum atau keluarga di muka bumi. Itu ayatnya ada dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Nah, keinginan Tuhan agar bangsa Israel menjadi berkat bagi semua bangsa itu tercermin dalam ketentuan Tuhan yang menghendaki agar orang asing yang tinggal di tengah bangsa Israel dianggap sebagai bagian dari bangsa Israel. Itu ayatnya dalam Yehezkiel 47 ayat 22-23. Salah satu contoh perjanjian lama ketika Yunus menjadi berkat buat bangsa Niniwe yang kafir bagi Israel. Itu tertulis dalam kitab Yunus. Nah, sebenarnya dalam perjanjian lama pun Israel itu sudah menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Nah, penggenapan Tuhan orang Israel bukan hanya buat Israel adalah ini. Nah, dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kata Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, banyak ayat lagi yang Tuhannya Israel ini menjadi berkat. Nah, kami sebagai orang Kristen meyakini bahwa Tuhan itu Tuhannya Israel, dan itu juga menjadi Tuhan kami, karena bangsa Israel ini menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Nah, kenapa kitab perjanjian lama ada dalam kanon Alkitab Kristen? Kitab perjanjian lama atau Tanakh dalam agama Yahudi termasuk dalam kanon Alkitab karena memiliki sejarah, ajaran, dan warisan yang penting bagi agama Yahudi dan Kristen. Ada beberapa alasan mengapa kitab perjanjian lama termasuk dalam kanon Alkitab. Nah, begini Bang Juma. Yang pertama, sejarah dan tradisi. Kitab perjanjian lama mengandung catatan sejarah, hukum, dan ajaran moral yang penting bagi bangsa Israel atau Yahudi pada zaman kuno. Ini adalah sejarah mereka dengan Tuhan, hukum-hukum yang dianggap sebagai pedoman moral dan janji-janji Allah kepada mereka. Nah, karena mereka ini menjadi berkat, ini juga akan mengalir ke bangsa-bangsa lain. Ya, makanya poin pertama ini saya jelaskan. Yang kedua, koneksi dengan perjanjian baru, yaitu Injil, ya, yaitu Yesus Kristus. Bagi agama Kristen, kitab perjanjian lama adalah fondasi sejarah dan teologis yang penting untuk memahami perjanjian baru. Perjanjian baru mengaitkan diri dengan perjanjian lama, mengklaim pemenuhan nubuat-nubuat dari kitab perjanjian lama dalam Yesus Kristus. Berikut adalah beberapa contoh yang tergenapi. Itu di dalam Mika 5 ayat 2 dan perannya sebagai penebus dalam Yesaya pasal 53, nubuat tentang Mesias. Banyak nubuat dalam perjanjian lama mengenai kedatangan Mesias dan juru selamat yang dianggap tergenapi dalam Yesus Kristus, seperti nubuat tentang kelahiran Mesias di Bethlehem ya, dan perannya sebagai penebus. Nah, dalam Yesaya, nubuat tentang Roh Kudus. Nah, nubuat dalam perjanjian lama tentang datangnya Roh Kudus tergenapi pada hari Pantekosta. Itu ada dalam Yoel 2 ayat 28 ayat 32. Itu tergenapi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Nah, nubuat tentang pengorbanan dan penebusan. Nah, itu ada dalam Yesaya 53. Nah,
Dan bagaimana dalam Injil yaitu tentang pengorbanan Yesus Kristus bagi dosa umat manusia. Nah, nubuatan tentang kebangkitan. Nah, itu ada dalam Mazmur 16 ayat 10. Nah, itu ada dalam tergenapi dalam Matius 28, Markus 16, Lukas 24, dan Kisah Rasul 2 ayat 24. Nah, yang ketiga, kenapa kok hukum Taurat atau kitab Yahudi ini ada dalam kanon Alkitab? Yang ketiga yaitu ajaran moral dan etika. Kitab Perjanjian Lama juga mengandung ajaran moral dan etika yang berharga seperti 10 perintah Tuhan atau dekalog ya, yang dianggap sebagai pedoman etika universal. Nah, Kitab Keluaran ayat 20. Nah, di sana dikatakan jangan menyembah Allah lain selain aku, kata Tuhan. Jangan membuat patung berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan sucikanlah hari Sabat, hormati ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini istri sesamamu, jangan iri hati. Nah, ini semua hukum universal. Tentu dengan alasan ini, makanya kenapa kitab Taurat ini ada di dalam kanon Alkitab. Nah, karena dia itu sifatnya universal. Nah, yang keempat yaitu warisan budaya. Kitab Perjanjian Lama memiliki warisan budaya yang mendalam dalam masyarakat Yahudi dan Kristen. Banyak kisah dan karakter dari Kitab Perjanjian Lama telah menjadi bagian penting dari budaya dan seni. Namun perlu diingat bahwa penyusun kanon Alkitab merupakan proses yang rumit dan berlangsung selama berabad-abad. Berbagai komunitas dan denominasi memiliki versi kanon Alkitab yang sedikit berbeda. Beberapa kitab ada dalam Kitab Perjanjian Lama mungkin berbeda dari versi-versi Alkitab yang digunakan gereja-gereja Kristen dan komunitas Yahudi. Nah, jadi inilah alasan kenapa Kitab Perjanjian Lama ada dalam kanon Alkitab agama Kristen. Karena dari Perjanjian Lama sudah dijelaskan bahwa bangsa Israel itu akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Nah, semuanya ada tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama, digenapi dalam Perjanjian Baru. Nah, berkat orang Israel itu mengalir buat bangsa-bangsa lain. Nah, jadi Bang Juma berkata bahwa hukum-hukum itu hanya buat bangsa Israel. Nah, seperti yang ayat saya jabarkan di atas, ternyata hukum-hukum Israel itu mengalir ke bangsa-bangsa lain. Oke, Bang Juma, thank you.